Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Allah selalu memberikan sehat dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, konten kali ini kita akan melakukan suatu banding ya terhadap apa yang dikatakan buzzer rupiah ini ya, terkait sah katanya Anies Baswedan menjadi bapak identitas ya, bapak politik identitas. Nah, kalau menurut pemahaman saya pemirsa, memang politik identitas juga tidak fair ya, karena ini melanggar asas pemilu ya, pelanggar asas pemilu ya, yang disebut langsung umum bebas rahasia ya, yang disingkat luber ya. Nah, kata-kata luber ini pemirsa sudah hilang sepertinya ya, tidak pernah didengung-dengungkan lagi, padahal itu asas pemilu. Nah, yang disebut politik identitas ini selalu digunakan oleh partai politik yang bernafaskan Islam ya pemirsa, dan itu ya baik-baik saja ya, karena emang banyak parpol pun yang menggunakan jargon jargon Islam ataupun sebagai brandednya ya, jadi identitas Islam ini sebagai branded partai politik ya. Karena apa? Karena hal yang sangat wajar sekali pemirsa ya. Karena negara kita ini mayoritas Islam ya. Kalau bicara masalah hak warga negara terkait kedaulatan ini ya terletak pada mayoritas orang ya, dan mayoritas ini adalah Islam. Tapi kita pun tidak menafikan ya bahwa di negeri kita ini negeri yang beragama, artinya banyak agama-agama selain Islam. Nah, kita perlu tidak boleh menafikan itu ya. Jadi silahkan mereka beridentitas Islam ataupun Hindu, Kristen dan sebagainya, silahkan mereka gunakan identitas itu gitu kan. Namun pemirsa, kita kembali kepada politik identitas ini pemirsa ya, saya akan bandingkan dengan politik uang atau money politics ya. Jadi bahayanya yang untuk pemilu ini ya, lebih bahaya mana gitu antara politik identitas dengan money politics. Nah, sebetulnya sama-sama melanggar asas pemilu ya. Namun yang lebih melanggar pemirsa kalau menurut saya adalah politik uang atau money politics. Karena money politik ini akan mematahkan politik identitas ya, ketika terjun di lapangan untuk mencari konstituen ya, hanya dengan rupiah ya besarnya 100.000 ataupun 50.000 mereka rela menjual kedaulatannya ataupun hak politiknya ya. Kita perlu sadar pemirsa bahwa kita rakyat Indonesia, sekecil apapun, serendah apapun ya, kita mempunyai hak politik yang sama ya. Jadi ya tidak perlulah sudah norak kalau menurut saya ya, masyarakat ataupun rakyat menjual hak politiknya hanya demi perut gitu kan, hanya demi sesuap nasi ya besarnya 100.000 ya, tapi untuk 5 tahun ke depan mereka mengorbankan kedaulatan ini. Jika gitu kan ya kandidat yang kita pilih kemudian menang itu hanya menjalankan pesan-pesanan kelompok tertentu gitu kan, bukan berpihak kepada rakyat. Nah, itulah ruginya pemirsa. Nah, kita setelah banding antara politik money politik dengan politik identitas pemirsa ya, lebih bahaya politik ataupun money politics ya. Karena apa? Karena tadi itu saya katakan ini sangat melanggar kepada asas pemilu. Namun pemirsa, politik awang ini atau money politik ini sudah menjadi budaya ya. Maka dari itu yang namanya sudah membudaya sulit sekali untuk dihilangkan
Silakan saja kita lihat nanti di 2024 apakah masih ada money politics ya. Iya, saya yakin kalau memang masih para kandidat itu di-funding atau dibiayai oleh broker-broker ya, pasti itu money politik akan terjadi. Nah, begitulah pemirsa ya perbandingan antara money politics dengan politik identitas ya. Kenapa politik identitas ini sekarang digaung-gaungkan oleh mereka para buzzer? Karena memang mereka takut dengan identitas Islam ini. Jika politik identitas ini berhasil merangkul mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk Islam, menjadi konstituen tunggal memilih salah satu kandidat, maka lawan politik itulah akan menjadi ketakutan. Nah, begitulah pemirsa ya, politik identitas ini sebetulnya kalau menurut saya memang melanggar ya asas pemilu, namun tidak lebih melanggar lagi atau namun lebih melanggar lagi adalah politik uang. Nah, demikian pemirsa, sekedar mengetahui ya, sekedar tahu ya bahwa begitulah dinamika politik di Indonesia, di negeri kita ini, syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Namun semoga di 2024 nanti ya hal-hal yang seperti itu sudah diminimalisir ya, bahkan syukur-syukur dihapuskan ya yang namanya budaya politik uang gitu kan, ataupun money politik yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat atau di telinga warga negara. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.